Wah, ucap Wongsong. Ada sekitar 30 bendera tersisa. Ada ratusan anak-anak lah di regu kedua dan belum mengambilnya. Mereka masih terlalu banyak, bahkan jika akan mencuri bendera yang tidak terhitung. Saat benderanya habis, mereka yang tidak kebagian akan saling bertarung untuk memperebutkannya. Lalu Wongsong bangun dari tidurnya. Terlihat beberapa orang saat di perjalanan ke bawah memperebutkan bendera itu. Sudah kuduga, aku harus pergi dari sini secepat mungkin, ucap Wongsong. Dia pun pergi ke sana dengan melompat dan menggunakan tombak itu sebagai pijakan dengan lalu melakukan lompatan yang sangat tinggi. Aku menggunakan bendera ini seperti tombak, tidak akan susah untuk turun dari gunung ini, ucap Wongsong dengan bangga dirinya pada sendiri. Akhirnya Wongsong pun sampai di suatu tempat. Serahkan bendera itu padaku dan pergi, ucap seseorang di sana. Mereka pasti penjaga dan sengaja untuk membiarkan mereka atau anak-anak ini berada di sini ya. Kau tidak mendengarku? Lalu seseorang muncul. Kubilang serahkan bendera itu. Dia adalah seseorang dengan angka nomor 185, seorang bocah dengan badan yang besar dengan muka yang sangat garang. Itu terlihat jelas bagaimana kau bisa bertahan sejauh ini. Namun di sana Wongsong hanya tersenyum dengan ketus. Dasar bodoh. Apa? Kata si 185. Kenapa kau tidak mencari lawan yang seukuran denganmu? Apa barisan kau bilang? Kata si 185. Lalu dia pun mengerutkan matanya, bibirnya, hidungnya. Lalu dia berkata, kau tuli atau apa? Aku sedang bicara denganmu. Apa yang baru saja? Dar. Sebelum omongannya selesai, dia pun dijedar oleh si Wongsong. Mukanya tidak bisa menghadapi yang kuat, Lalu Wongsong memutar-mutarkan tombaknya atau benderanya. Dia menggunakan bendera itu sebagai tombak. Lalu dar, orang munafik sepertimu akan kujadikan contoh pada yang lainnya. Wongsong pun menghajarkan tombak itu kepada si besar itu. Tanpa ampun dia terus menghajarnya. Saat dia menangkis mukanya, Wongsong menyerang perutnya. Kecrak, dar. Dia pun terbatuk-batuk di tanah, bertuk darah. Di sana Wongsong hanya dengan ketus. Pasti cukup menyenangkannya rasanya permainan hanya meskipun karena kau sedikit kuat. Namun di sana si besar itu, maafkan aku, baiklah ampuni aku. Dia berkata seperti itu karena sudah takut dengan kemampuan Wongsong yang dilihatnya. Tetapi kali ini saja kau akan kuampuni. Dia pun mematahkan tangan si besar itu. Semua hal itu dilihat oleh instruktur yang berada di sana. Sambil bersembunyi di pepohonan, instruktur itu melihat Wongsong yang sedang beristirahat memakan bapaunya. Di sana si besar hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Bocah itu, sementara dia tidak akan menyerah semudah itu, kata Wongsong sambil melihatnya dengan penuh kemarahan. Tahu si 185 pasti akan balas dendam. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Mulai sekarang kalian akan belajar seni bela diri. Ya, apa itu artinya kita akan menjadi seniman bela diri, ucap anak-anak itu. Inilah orang-orang yang tersisa dari tes yang sebelumnya mengambil bendera. Lalu seseorang instruktur di sana menghentakkan kakinya ke bumi. Dar. Lalu bumi itu pun retak di bawah kakinya. Diam semuanya, dia berkata seperti itu. Jangan berisik. Ini adalah sekte iblis pemuja surgawi. Kalian tidak bisa berisik seperti ini. Wongsong yang merasakan hantaman dari kaki itu, dia langsung tertegun dengan kekuatan dari si instruktur. Tidak ada lagi master kelas menengah di perguruan instruktur senior. Karena semuanya sudah diam, maka akan kulanjutkan, kata si instruktur. Mulai saat ini kalian akan belajar seni bela diri, tapi kalian tidak akan langsung berlatih teknik kelas tinggi. Kalian tidak akan bisa membangun istana di atas pasir, ucapnya seperti itu. Kalian yang lakukan selama beberapa tahun terakhir bertujuan untuk membentuk pondasinya agar tidak seperti pasir yang seperti ku bilang. Sekarang kalian harus belajar bagaimana cara membangkitkannya, sampai memperlihatkan buku yang ada di tangannya. Ini adalah kitab Dark Flower Method and Red Soul. Ini adalah dasar dari metode pembangkitan teknik kita yang bisa membaca geser ke kanan, yang tidak bisa geser ke kiri. Akhirnya semua pun terbagi dari yang bisa membaca dan tidak bisa membaca. Dark Flower itu harusnya metode terbaik untuk membangun ki iblis dalam tubuh kalian yang murni. Cepat bergerak, kata instruktur. Jadi ini semua yang bisa membaca ya. Sebelum makan siang kalian harus menghafal 30 baris dari kitab Dark Flower, kata instruktur. Kalau gagal tidak ada makan siang untuk kalian.
Mereka semua kaget karena tidak akan diberi makan. Tapi bagi yang tidak bisa baca, kalian harus mengingat 200 kata dari 1000 kata dasar. Itu saja. Mulai. Akhirnya Wong Song yang bisa membaca, dia mengambil bukunya sambil dia berlari ke arah yang lain. Metode lengkap kultivasi Dark Flower Red and Soul yang asli ya. Gabungan antara bunga kegelapan dan jiwa merah, bunga yang mekar dengan sempurna melambangkan iblis surgawi, perwujudan dari iblis itu sendiri, kata Wong Song. Rasanya seperti orang yang serakah, tapi aku punya seni bela diri dari perguruan ahli tembak. Tapi tempat ini mengaku seni bela dirinya lah yang terbaik. Tentunya perguruan ahli tembak juga demikian. Semua perguruan mengaku seni bela dirinya yang terbaik. Aku tidak bisa mengabaikan tempat asalku, namun dia tiba-tiba saja mengetahui sesuatu. Tunggu. Pembangkitan seni bela iblis mengumpulkan ki iblis dengan cepat tapi dengan cara yang kurang aman. Lalu bagaimanapun Dark Flower mengumpulkan ki iblis dengan murni dan stabil. Sementara itu, apa yang akan terjadi jika dasar seni ini iblis Dark Flower digabungkan dengan complete method template orthodox dari perguruan ahli tombaku ya? Sambil berpikir seperti itu, Wong Song berpikir, kalau aku berhasil, aku akan mendapatkan kecepatan dari seni iblis dan bisa mengembangkan seni bela diri ortodoks menggunakan kiku. Ya, tidak ada salahnya untuk mencoba, kata Wong Song. Aku akan menunggu kesempatan dan mencobanya, dia berpikir lalu sambil makan bakpaonya. Tiba-tiba saja setelah semuanya yang terjadi, semuanya berkumpul. Ucap instruktur, kita akan berlatih siang ini, mengamati dan adalah memanfaatkan barisan bunga dari kegelapan. Semuanya bersiap untuk merasakan ki dalam tubuh kalian. Bagi yang merasakan panas atau dingin, angkat tangan kalian dan beritahu kami. Tidak akan masuk akal kalau nomor 900 bisa merasakan ki hari ini pertama, ucap Wong Song. Jadi akhirnya dia berpura-pura untuk tidak merasakan ki atau berpura-pura untuk menjadi orang yang lemah. Nomor 17 juga pura-pura tidak merasakan apapun. Bahkan anak lainnya merasakan ki. Mereka tidak bergerak karena tidak ingin menjadi yang terbaik. Timingnya tidak terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Aku harus memberitahu mereka pada saat itu. Waktu latihan selesai, kita sudah selesai hari ini. Semuanya keluar dan ambil makanan malam kalian. Kalian juga bebas menggunakan waktu luang kalian, kata instruktur. Akhirnya pun jam bebas pun sudah diberlakukan. Tidak ada waktu untuk bersantai, ucap Wong Song. Di mana seseorang itu langsung pergi ke kamarnya, di mana orang lain langsung mengobrol, bermain, atau berlatih dengan jurus-jurus yang baru saja mereka dapatkan. Wong Song malah pergi ke kamarnya untuk melakukan kultivasi. Setidaknya harus mencapai tingkat atas atau untuk meninggalkan gua ini. Kalau saja tidak bisa, balas dendamku akan mustahil, kata Wong Song mendekat kamar lalu membuka pintunya. Namun pintunya ditahan oleh sesuatu. Rupanya itu adalah kaki seorang gadis. Dia berkata, "Hai." Dia adalah nomor 17. Nomor 17 adalah seorang wanita rupanya. "Apa maumu?" kata Wong Song. "Kau yang melakukannya kan?" "Hah? Apa maksudmu?" "Maksudku nomor soal 185. Di sana Wong Song yang menyadari tentang hal itu. "Cih, memangnya kenapa aku membiarkan kau melihatku, dasar tubuh lemah ini? Aku selama ini menyembunyikan kekuatanku. Lalu apa kau juga melakukannya?" kata si nomor 17. "Kenapa aku harus memberitahumu?" kata Wong Song. "Kau juga sama kan? Kau juga menyembunyikan kekuatanmu." "Yah, kau bisa tahu, ternyata kau lumayan menarik." "Aku cuma punya penglihatan yang bagus," kata Wong Song. "Itu tidak ada hal yang menarik." Bahkan reaksi instruktur membuatku tidak mudah menebaknya. Tapi sepertinya dia, anak ini dari pengurus tingkat atas tempat pelatih ini. "Kalau begitu, kan ku jaga rahasiamu untuk saat ini," kata anak itu. "Nomor 185 sepertinya dendam padamu. Aku hanya ingin mengatakan itu. Dari tadi kulihat dia menggertakkan giginya." Namun di sana Wong Song tidak peduli. "Ya, sudah kuduga sifat orang tidak akan mudah berubah." Lalu dilanjutkan, "Aku bisa melihat dari rasa percaya dirimu menunjukkan kau bisa mengalahkan nomor 185 kapanpun." Lalu Wong Song berkata, "Sudah aku bilang jangan banyak bicara. Kalaupun tidak seperti itu, aku bisa mengalahkan siapapun jika aku serius di tempat ini. Kau tidak boleh lengah, bukan?" Lalu si nomor 17 yang tersentak, "Apa?" Dia bingung dengan kata-kata Wong Song. "Haha, hahaha." Terdengar suara tawa yang sangat keras di sana. "Namaku adalah Ah Yong. Perkenalkan, aku 900. Langsung ting, menutup pintu begitu saja. "Sudah, pergi sana," kata si Wong Song. Lalu
Kejadian pun di skip ke 3 hari kemudian. Wongsong yang sudah merasakan ki atau yang sudah membiarkan orang lain tahu bahwa dia merasakan ki, dia mengangkat tangannya. Lalu instruktur berkata, apakah sudah merasakannya nomor 900? Ya, aku sudah merasakannya. Aku tahu dia orang yang menarik, akan kuawasi dia, kata si nomor 17. Selama setahun kemarin terjadi perubahan besar. Perubahan yang pertama adalah aku menggabungkan 2 metode kultivasi ki, yaitu Dark Flower Complete Method dan Emperor of Orthodox, dan berhasil menciptakan sebuah metode kultivasi. Meskipun aku belum bisa menggabungkannya bunga kegelapan, tapi sekarang sudah mencapai 70%. Kata-kata yang kuat dan tidak tergoyahkan yang memekarkan bunga yang sebenarnya, itulah nama yang kuberikan pada metode kultivasi ini. Susah banget anjing namanya. Semuanya bangun dan berkumpul. Pagi pun tiba. Wongsong yang sudah terbangun dari tidurnya. Lalu anak-anak di sana hanya melihat, terkagum-kagum, takut, lalu terheran-heran dengan kekuatan jiwa surgawi raga bumi yang mulai terlihat dari tubuh Wongsong. Wongsong berjalan ke sana dengan bangga. Dia dilihat oleh semua orang, semua mata, dan semua anak-anak di sana. Tulangku makin kuat dan tinggiku bertambah, ucap Wongsong. Nomor 185 paling besar ukurannya di kelompok kedua, tidak lagi besar untukku. Tak satu pun baik, aku masih kalah dari nomor 17 dalam perebutan makanan, ucap Wongsong sambil melihat ke nomor 185. Saat mata mereka bertatapan langsung, si 185 hanya cih. Dia pun membalik badannya. Tidak akan mungkin kan, meskipun belum sempurna tubuhku harusnya ada di puncak. Baiklah, nomor 700, nomor 900, jumlah anak yang mati semakin berkurang, kata seseorang di sana. Berkat gelang besi yang ada di lengan ini, kakiku sudah dinaikkan menjadi 45 kilo. Itu bukan berat yang bisa ditahan tanpa menggunakan ki. Sambil mengingat-ingat, Wongsong semakin berkembang pesat, membuka meridian di seluruh tubuhnya dengan kekuatan dalamnya. Instruktur berkata, mulai hari ini kalian akan mulai latihan dengan senjata. Oke, seperti yang kalian tahu, semua senjata ini menjadi elemen penting dari kalangan seni bela diri. Lalu akhirnya dia berkata pada anak buahnya, Budi, Dalton, pada dasarnya senjata ini adalah senjata yang akan kalian dilakukan. Berdiri di depan senjata kalian, kata si Budi dan Dalton. Akhirnya dalam memilih, kalian akan menggunakan senjata ini untuk seumur hidup kalian, jadi pikirkan baik-baik. Setelah kau memilih senjatamu, maju dan ambil buku panduannya, 3 dasar pembangunan Jian, dan akan mengambil 5 elemen Dao dari bagi pemula, dan tombak 7 bintang bagi orang yang memilih tombak. Sambil berteriak, sekarang kalian akan diberikan waktu untuk belajar seni bela diri dengan bebas. Para instruktur akan di sini dan mengawasi kalian, jadi jangan sungkan untuk bertanya apapun yang kalian mau, kata si Dalton. Karena kami tidak tahu berapa dari kalian yang akan selamat setelah 6 bulan, maka kami akan bantu kalian untuk belajar seni bela diri. Sulit bertahan jika tidak mempelajarinya dengan benar loh, kata instruktur di sana. Si instruktur ini kita sebut saja si Ismet ya. Bahkan jika kalian tidak bisa, tidak akan semudah itu kalian bertahan, kata si Ismet. Tombak 7 bintang 6, kombinasi serangan dan teknik angin dalam awan. Aku ingat dulu aku bersemangat waktu pertama kali mempelajarinya. Kalau begitu, ku coba saja langsung. Lalu Wongsong mengambil tombaknya. Kekurangan gerakan tombakmu seperti menghancurkan sangkar. Dia menghantamkan tombaknya ke udara, menusukkan sah. Teknik memutar tombakmu membentuk spiral seperti cangkang keong. Sah. Lalu menusuk tombakmu, sah. Lalu menggoyang-goyang tombakmu, sah. Di sana si Ismet hanya memperlihat kekuatan dari Wongsong sudah mulai bangkit. Di sana juga ada si nomor 17. Nomor 185 hanya melihat Wongsong yang sedang berlatih. Dalam hatinya dia berpikir, apa-apaan tuh orang? Apa ini benar-benar pertama kalinya dia menggunakan tombak? Bagaimana cara aku mengalahkan monster macam itu, kata si nomor 185. Jadi begitu nomor 900 memang telah berubah. Namun di sana kita diperlihatkan obrolan si Ismet dan si bos. Tuan Sang-hin Hyo, bagi nomor 900, gerbang kehidupan kematian dalam 6 bulan bukan apa-apa, kata si Ismet. Gerbang kehidupan dan kematian, banyak yang mati dalam rentang waktu pendek. Siapapun yang berhasil bertahan dari pelatihan akan diakui sebagai prajurit iblis oleh tempat pelatihan. Prajurit iblis adalah tingkatan terendah dalam hierarki tempat ini. Di atasnya ada Kapten Iblis, Jenderal Iblis Agung, lalu
Jenderal Iblis, Kapten Iblis, lalu Raja Iblis, pemimpin Iblis. Ya beginilah ya hierarkinya yang piramid ini. Di sana si bos dalam hatinya berkata, meskipun hanya pangkat terendah tapi ya, hanya kurang dari 10.000 ya dari 100.000 peserta pelatihan iblis surgawi yang diakui sebagai prajurit iblis. Meskipun hanya pangkat terendah, jadi itu tidak akan mudah bagi anak umur di bawah 15 tahun menjadi seperti itu. Tapi gua iblis tersembunyi tidak dibuat hanya untuk melatih prajurit iblis yang biasa-biasa saja. Tujuan dari gua iblis ini adalah untuk mengembangkan setingkat kapten iblis, terlebih lagi yang satu ini lebih khusus. Kami diperingatkan dan diperintahkan oleh pemimpin perguruan untuk membesarkan banyak jenderal iblis. Sambil berpikir dia memegang mulutnya dengan jari. Akan lebih baik jika kita bisa melihat iblis agung. Di sana dia juga melihat si Ismet. Kupikir aku telah terlalu berlebihan. Bahkan aku hanya, namun sebelum omongannya selesai, dia dipotong oleh sesuatu. Bagaimana dengan kehidupan dan gerbang kematian? Lalu si Ismet berkata, kami telah mengirimkan orang untuk membeli dan melatih mereka. Dibutuhkan gerbang kehidupan dan kematian, kata si Ismet. Ini akan mereka hadapi selama tahap itu bukanlah makhluk buas biasa. Akan ada makhluk buas yang akan melawan mereka. Bagus, kata si bos. Mereka akan bisa bertahan. Kita akan berikan obat-obatan pada iblis Ayu Alpha. Sementara itu kita diperlihatkan dan harta ilahi iblis laut juga ada di sini. Pimpinan sendiri mengatakan itu, kata si bos. Baik tuan, kata si Ismet sambil membungkukkan dia berlalu pergi. Aku menantikan gerbang kehidupan dan kematian. Sementara itu kita diperlihatkan ini adalah 1 tahun kemudian ya. Wongsong sudah bertambah tinggi, bertambah besar. Akhirnya dia mulai melakukan kultivasinya sendiri. Akhirnya kata Wongsong yang berhasil membentuk bunga merah. Aku berhasil menyempurnakan kultivasi temperate blue blossom. Ini sudah sempurna, kata Wongsong. Di sana si Ismet berteriak, aku tahu kalian semua telah mengingatkan kemampuan kalian, tetapi setengah dari kalian sudah akan mati hari ini. Dengar, saat kalian memasuki ujian ini, kalian akan menemui keadaan yang mendekati kematian. Sederhananya, latihan keras pun tidak menjamin keselamatan kalian, kata si Ismet. Bertahanlah dengan segala kekuatan kalian, kata si Ismet. Kalau gagal, kau akan mati secara perlahan dan menyakitkan. Organ-organmu akan dimakan hidup-hidup. Ingat ini, inti dari kultivasi adalah kuatlah yang bertahan dan tidak butuh orang yang lemah. Menjadi kuat secara mental ataupun fisik. Dengan begitu, kalian akan memiliki tempat yang bisa kalian sebut dengan rumah, kata si Ismet. Kita pun diperlihatkan dengan Wongsong yang sudah masuk ke gua, atau mungkin ini adalah tempat pelatihannya. Dimakan binatang buas, pasti itu sangat menjijikan di tempat seperti ini, tapi tidak masalah. Wongsong masuk ke dalam gua itu lebih dalam. Wongsong menanjamkan pendengaran dan penciumannya, lalu dia merasakan sesuatu. Di sana, aku merasakan kehadiran binatang buas berkaki 4 di sana. Terlihat sosok bayangan gelap ada di sana dengan mata yang menyala seperti bara api. Itu adalah serigala abu-abu dari Tian Shan. Aku tidak bisa merasakan apapun. Inilah sosok serigala abu-abu itu. Tubuhnya lebih besar dari Wongsong. Setidaknya aku melawan segerombolan dari mereka. Tidak heran mereka akan memberiku tombak besi, kata Wongsong. Dia bereaksi pada Kiku ya. Ini binatang yang dilatih untuk melawan manusia. Sekarang jadi masuk akal. Kalau mereka berharap hanya setengah dari kami yang bertahan. Jadi begitu ya, sangat menarik. Wongsong tersenyum dengan sinisnya. Dia menggunakan kinya, mengalirkannya ke seluruh tubuh dan senjatanya. Akan kubunuh kau monster, kata Wongsong. Kita pun dipindahkan ke scene yang lain. Kelompok pertama harusnya sudah masuk ujian, bukan? Ya, mungkin mereka sudah menjalani ujian hidup dan mati sekarang. Saat ini seharusnya mereka sudah bertemu dengan serigala abu-abu seperti perintahmu, bos. Untuk 30 murid teratas di gua iblis tersembunyi, kami telah menggantinya dengan serigala alpha. Serigala alpha sudah cukup kuat dibandingkan dengan harimau, tapi yang kali ini harusnya lebih kuat daripada ahli bela dirimu yang biasa. Itu adalah si Ismet dan si bos yang ngobrol ya. Anak-anak yang sedang memasuki tempat pelatihan kita atau telah mempelajari seni bela diri sebelumnya akan lebih terjamin keselamatannya, tapi sisanya mungkin akan mati, bos, kata si Ismet. Tidak terkecuali peringkat 30 teratas karena mereka akan menghadapi serigala alpha ya. Tapi jika mereka bisa bertahan hidup, kata si bos, mereka akan menjadi ahli bela diri yang sangat mengagumkan. Aku berharap padamu nomor 900, kata si bos. Sementara itu
di dalam gua si nomor 900 atau si Wongsong. Dia masih kepayahan dalam menghadapi serigala itu. Cercak darah menetes di sana. Hebat sekali, padahal tadi itu serangan langsung, tapi aku hanya bisa menggores kulitnya. Yang satu ini cukup kuat, aku berencana membunuhnya dengan sekali sekarang dengan intimidasi, tapi ini juga kesempatan bagiku untuk mencoba seni bela diriku selagi instruktur tidak ada yang melihat. Lalu serigala itu pun menyerang, kakinya menebas Wongsong, namun Wongsong berhasil menghindarinya. Dar, Wongsong menghindarinya dengan lompatan kecerak dar. Wongsong mengalirkan ki ke seluruh tubuhnya, lukanya tidak dalam. Indera dan pondasiku juga adalah suara. Wongsong yang terluka di pipi. Kita akan terlalu lama kalau aku hanya menggunakan teknik dasar tombak. Aku harus membahayakan nyawaku, kata Wongsong. Baiklah kalau begitu. Mulai dar. Intimidation kick, namun Wongsong yang tiba-tiba saja melihat serigala itu merintih sangat ketakutan. Namun saat dia melihat intimidasi itu, serigala itu berbalik dan akan pergi kabur. Namun di sana Wongsong berkata, tidak akan kubiarkan semudah itu. Dulu Wongsong melompat ke atasnya. Serigala itu ketakutan dan terdengar suara gaik. Ya begitulah. Scene pun dipindahkan cepat ketika Wongsong yang sudah selesai dengan serigala itu. Wongsong keluar dari tempat ujian. Terlihat beberapa anak di sana. Sudah ada 20 orang yang mendahuluiku, kata Wongsong. Beberapa terluka parah, banyak juga yang tidak terluka. Mungkin sepertinya kau mengalami waktu yang sulit di sana, kata si nomor 17 menyapa Wongsong. Ya, memang tidak mudah, kata Wongsong. Ini sangat sulit. Ya, aku pun hampir mati. Benarkah, kata Wongsong melihat keadaan si nomor 17 baik-baik saja. Aku cukup yakin dia membunuhnya dengan sekali tebas, kata Wongsong. Membunuh serigala abu-abu dengan sekali tebas di usia seperti itu, sepertinya kemampuannya sudah di atas rata-rata, kata Wongsong.